Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta saudara-saudara yang kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan negara yang mempunyai latar belakang berbeda-beda, berbeda suku, adat istiadat, agama maupun bahasa. Oleh karena itu, ketika melihat banyaknya perbedaan, maka dibutuhkanlah kesatu paduan, yakni dalam masalah kepemimpinan. Hadirin yang berbahagia, melihat banyaknya keragaman, salah satunya ketika melihat Jawa, Sulawesi, lalu Sumatera, maka dibutuhkanlah oleh kesemuanya sesosok pemimpin yang bisa memajukan bangsa, yang bisa mensejahterakan semua rakyatnya. Hadirin, masih ingatkah kita ketika pemimpin-pemimpin kita dihormati oleh bangsa-bangsa karena pidatonya? Masih ingatkah kita hadirin ketika pemimpin-pemimpin kita namanya dijadikan jalan raya oleh negara-negara atau sebagian? Nah, itu menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang telah memenuhi sesuatu yang telah ditetapkan, keilmuan, keluasan wawasan, dan kecerdasan dalam memahami rakyat, sehingga seluruh bagian bisa menerima pemimpin-pemimpin itu. Tapi ketika melihat sekarang, ketika melihat pemimpin-pemimpin yang hanya mengedepankan keegoisan sendiri, sesuatu yang telah diamanahkan seharusnya diberikan kepada rakyat malah disunat, sesuatu yang seharusnya diberikan semuanya malah dipotong sehingga rakyat sengsara. Maka bagaimana solusi agar kita bisa memiliki pemimpin yang bisa mengedepankan kemaslahatan rakyat semuanya? Sebagai jawabannya, pemimpin ideal dalam konsep Al-Quran, itulah yang menjadi judul sarahan kami pada kali ini, dengan mengutip firman Allah surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan suatu hukum di antara manusia, maka hendaknya kamu tetapkan hukum tersebut dengan adil. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menjelaskan tentang dua syarat seorang pemimpin. Yang pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah, bahwa seorang pemimpin itu harus amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, bahwa dia harus juga adil. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Qurtubi dijelaskan menunaikan amanah adalah salah satu kewajiban. Menunaikan amanah adalah salah satu hukum terpenting yang mencakup seluruh agama. Dalam kitab Hasyiah Shawi ala Tafsiril Jalalain jilid 1 halaman 211 juga diterangkan bahwa amanah adalah kewajiban-kewajiban yang dipercayakan oleh seseorang. Hadirin yang berbahagia, maka dua syarat ini, yakni amanah dan adil, itu adalah mutlak harus ada dalam seorang pemimpin ketika kita ingin pemimpin itu pemimpin yang bisa mensejahterakan seluruh elemen masyarakat, seluruh umatnya. Nah, Islam sendiri adalah agama yang menjunjung tinggi tentang konsep imamah atau konsep kepemimpinan. Maka dalam Islam ada fikih siasa, fikih yang menjelaskan tentang pengangkatan pemimpin dan penurunan pemimpin. Maka dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi disebutkan bahwa seorang pemimpin seharusnya berlaku adil, mempunyai keluasan ilmu, mempunyai kesehatan, dan mempunyai banyak wawasan, sehingga dari kesemua itu bisa memasyarakatkan, bisa memajukan, bisa mensejahterakan masyarakat semuanya. Hadirin yang berbahagia, maka ketika dua elemen itu sudah ada dalam pemimpin, hanya tinggal kita saja. Bagaimana kita? Maka kita harus taat dan patuh kepada pemimpin itu. Apapun yang diperintahkan, apapun yang diputuskan, kita harus taat. Dengan catatan selama dia tidak menyalahi hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahu
orang-orang yang beriman. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta taatilah ulil amri, pemimpin, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan kembalikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sunnah. Dan jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menjelaskan tentang bahwa kita harus taat yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasul, dan yang ketiga kepada ulil amri. Dalam Hasyiah Shawi jilid 1 halaman 212 diterangkan bahwa yang dimaksud ulil amri ail walati adalah penguasa, pemegang kekuasaan. Maka apapun yang telah diputuskan selama itu tidak sampai melanggar tentang hukum Allah, maka kita sebagai rakyat, sebagai umat harus mampu atau harus mau untuk menaatinya apapun bentuknya. Hadirin yang berbahagia, maka sebagai kesimpulannya bahwa seorang pemimpin yang ideal, maka ia harus mempunyai beberapa hal yang telah disebutkan dari Al-Quran tadi hanya 2, tapi bisa berkembang sampai beberapa. Yang terpenting adalah 2, karena pemimpin ideal adalah pemimpin yang mengedepankan amanah, pemimpin yang adil tanpa pilih-pilih, pemimpin yang bisa adil tanpa mengedepankan orang-orang, keluarganya dan apapun. Maka ketika seorang ingin memimpin dengan pimpinan yang baik, dengan pimpinan yang bisa mensejahterakan rakyat, maka dia harus mempunyai amanah dan juga adil. Sebagai penutupnya, pantun Karmina, jauhilah otoriter kepada manusia dan belilah sesuatu yang bisa menjadi berharga. Kalau ingin menjadi pemimpin yang sejahtera, maka jalankanlah amanah. Pohon dadap di atas taman. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.